Keberadaan Satuan Tugas Khusus Kepolisian Republik Indonesia atau Satgasus Polri yang dibentuk Mendagri Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolri, makin disorot publik. Masyarakat makin mencermati Satgasus itu setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim untuk memburu Konsorsium 303 dengan melibatkan PPATK. Tindakan Kapolri itu didasarkan pada adanya isu kalau sejumlah petinggi Polri, termasuk yang tergabung dalam Satgasus, menerima aliran dana dari pengusaha judi yang tergabung dalam konsorsium itu. Sebelumnya, pada tanggal 13 September tahun 2022 saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, PPATK menyebut kalau aliran dana dari judi online mencapai 155 triliun rupiah. Satgasus itu adalah tempat pertemuan muara kekuatan, luar biasa powernya. Sangat luar biasa, bisa lintas sektor yang ada di lingkup Mabes Polri, bisa antar wilayah, antar pangkat. Berdasarkan surat perintah pembentukan Satgasus yang ditandatangani Tito Karnavian pada Maret tahun 2019, diketahui kalau Satgasus itu beranggotakan 275 orang. Mereka berasal dari berbagai kesatuan dan unit, antara lain Densus 88, Korbrimob Polri, Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, dan lain-lain. Pangkat mereka beragam, yang terendah adalah Bribda, dan yang tertinggi adalah Jenderal dengan jabatan sebagai Kapolri dan diposisikan sebagai pelindung Satgasus. Selain dari Mabes Polri, personel Satgasus juga berasal dari 17 Polda, di antaranya Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Sulteng, dan NTT. Ferdi Sambo merupakan sosok paling istimewa di Satgasus itu, karena dengan pangkat Kombes, dia menduduki jabatan strategis, yakni sekretariat. Kemudian, setelah jabatan dua Kapolri berakhir, yakni Jenderal Tito dan Idam Aziz, dengan jabatan Kadif Propam dan pangkat Irjen, dia memimpin Satgasus. Namun, di tangan Sambo pula Satgasus dibubarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada tanggal 11 Agustus tahun 2022, setelah dia membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan merekayasa kasusnya. Sambo itu adalah seperti bisul pecah. Yang bisulnya ini menurut analisa kami adalah surat perintah terbentuknya Satgasus. Menurut Iskandar, Sambo sebenarnya tidak memiliki power yang luar biasa di lingkungan Polri, jika tidak dilibatkan Tito dalam Satgasus. Kami melihat bagaimana seorang Sambo yang pangkatnya bintang 2, belum begitu senior di bintang 2, jabatannya juga baru di Propam, tidak memungkinkan pengaruhnya untuk sampai sedemikian luas. Tapi setelah kita telisik sampai ke surat perintah terbentuknya Satuan Tugas Khusus Polri yang ditandatangani oleh mantan Kapolri Pak Tito Karnavian yang sekarang adalah Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019, tepatnya pertama bulan Januari lalu bulan Juli, di sini terlihat nama Ferdi Sambo sudah ada. Jadi cenderung pengaruh dari kinerja dan posisinya di Satgasus ini yang membuat sedemikian luar biasa. Iskandar mengakui kalau institusi kepolisian berubah sangat banyak setelah ada Satgasus. Setidaknya, kata dia, muncul banyak kasus yang kemudian setelah terjadi pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, ditemukan kemiripan dalam kasus-kasus itu. Contoh yang paling dekat adalah kasus KM50. Dan yang lebih miris adalah, Satgas tak hanya diduga menjadi backing perjudian, tetapi juga narkoba, prostitusi, dan lain-lain. Nah, tinggal bagaimana Pak Sigit memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki marwah Polri yang sudah rusak. Dengan catatan, jangan tanggung-tanggung melakukan perubahannya. Karena yang baru diungkap adalah masih dana 303 atau perjudian yang diungkap oleh PPATK. Jadi ada baiknya juga Polri menelusuri itu lebih mendalami apakah sebatas hanya dana perjudian. Mengapa PPATK juga tidak membongkar dana di luar perjudian? Itu bisa di breakdown dari ketika Pak Sigit sudah berani secara institusi mengajukan permintaan dilakukan audit terhadap surat perintah Satgasus itu.
Kalau itu sudah dilakukan maka akan kelihatan pernah menangani masalah apa. Kan kita tahu Satgasus ini juga menangkap 1 ton narkotika waktu itu. Nah, ini kenapa tidak ada di dalam kaitan peredaran uang di PPATK yang ditelusuri oleh mereka? Iskandar mengatakan, asesmen sebaiknya dilakukan sejak Satgasus era Tito dan Idam Aziz, baik terhadap kinerja maupun keuangannya, karena meski menggunakan anggaran Polri, tetapi kinerja Satgasus tidak transparan. Satgasus itu dilahirkan berbentuk surat perintah untuk hal-hal yang menjadi perhatian dari pimpinan. Absurd kan? Nah, yang mengetahui itu kan pimpinan. Nah, artinya yang paling dalam itu Pak Tito, Pak Idam. Kalau Pak Sigit mungkin baru. Tapi melalui Pak Sigit mungkin bisa Pak Sigit membantu membuka apa yang dianggap besar pada saat itu. Kalau saya jadi Pak Sigit, saya akan memohonkan BPK minimal beban hutang kepada publik menjadi terurai. Dari situ nanti lahirlah konklusi audit. Apakah ada penyimpangan, pelanggaran terhadap perundang-undangan, atau seperti apa gitu. Iskandar meyakini, jika asesmen dilakukan, persoalan Satgasus akan clear. Kalau dilakukan asesmen kinerja dan keuangan terhadap Satsus, satuan khusus ini, kami yakin publik akan menjadi bisa memaklumi atau tidak memaklumi efek dari satuan tugas khusus itu. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan segan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih.